Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti HP yang juga sering gonta-ganti TWS. Hehe. Kali ini saya mau bahas satu TWS earphone yang spesial karena punya form factor unik dan nyeleneh dan juga dari brand yang baru pertama saya jajal. Kalau saya sebut The Muster Nyan D12, terasa asing nggak teman-teman? Tapi kalau ada teman-teman yang butuh TWS gaming dengan latensi minim, ini bisa banget direkomendasikan dengan catatan fittingnya half in ear atau semi open. Nah, kalau di titik ini kamu masih lanjut nonton, artinya nggak keberatan ya sama tipe fittingnya. Dan itu adalah keputusan yang bagus, karena buat harga 200 ribuan saja, D12 ini ngasih satu hal yang rasanya sulit untuk diberikan TWS earphone manapun. Iya, charging case-nya berbahan logam, dan kalau ditimbang bobotnya yang cukup berat, mungkin bahannya ini steel atau baja ya, bukan alloy. Dan ini asli bikin feels-nya itu solid banget jadinya. Meski ingat jauhkan dari air ya. Isi case-nya kelihatan itu bukan karena transparan, melainkan memang terbuka alias bolong-bolong. Case-nya sendiri bertipe clamshell dan ada tombol yang bisa ditekan untuk membuka kuncinya. Warna case-nya ada hitam dan putih, tapi earbuds-nya sama-sama hitam dengan sentuhan gunmetal matte di sisi luar dari stemnya. Style cyberpunk dipilih sesuai tema gaming dari D12 ini. Lihat saja desain box packagingnya beneran unik deh. Dan juga ada strap yang diberikan dalam paket penjualannya. Untuk fitur sih paling kayak earphone 200 ribuan lain ya. Tidak ada ANC, tidak ada multipoint, dan juga fitur-fitur yang mahal lainnya. Tapi ada gaming mode karena memang positioningnya sebagai TWS gaming. Dan ini sudah menggunakan Bluetooth 5.3, support codec SBC dan AAC. Baterai di masing-masing buds adalah 30 mAh dengan tambahan 300 mAh lagi di charging case-nya. Dan case-nya ini bisa dicas menggunakan kabel Type-C ya. Saat dikenakan, feels-nya di telinga cukup nyaman, sisi dalamnya punya sentuhan glossy, jadi ramah gitu ya di kulit, meski efek sampingnya mungkin mudah geser fittingnya di lubang telinga. Lalu, hasil pengujian rutin menunjukkan drivernya bagus dengan hasil bass shaker test yang cukup rapi, bebas dari burst maupun rattle. Powernya terbilang menengah, tak seperti gaming earphone kebanyakan yang biasanya menggelegar. Dan virtualisasi akurat ya, detail bisa muncul dari arah yang pas, jadi kepake banget lah buat main game dengan catatan fittingnya harus benar di telinga kamu. Untuk streaming video, kerasanya ini nggak ada delay ya, saya udah enak banget nonton YouTube pakai earphone ini. Lalu gimana delay untuk main PUBG Mobile? Di music mode, saya ngerasanya udah on point ya, semua gerakan seperti mendarat, buka tutup pintu, apalagi menembak. Paling ekor langkah saat berhenti lari masih ada 2-3 langkah. Yang mana ini sebetulnya sudah lumayan aman ya. Nah ternyata secara default earphone ini nggak nyalain kodek AAC, makanya minim gitu ya delaynya di music mode ini. Begitu saya nyalakan kodek AAC, memang ada kerasa slight delay. Lalu saya tes di kodek AAC ini dengan menyalakan gaming mode dan hasilnya udah mantep bener, dimana gerakan on point semua dan ekor langkah tersisa 1-2 langkah saja. Untuk fun gaming session, ini sih udah oke banget. Sementara mikrofonnya cukup bagus dalam artian gain cukup, detail cukup, dan karakternya juga terbilang natural. Jadi bakal jelas gitu ya saat dipakai komunikasi di dalam game. Hanya earphone ini tidak banyak meredam kebisingan saat perekaman, jadi noise itu cukup jelas hadir, dan saat tak ada suara yang direkam, hissing muncul dengan jelas juga ya terdengar ya, kayak gini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan mikrofonnya. Silahkan disimak. Ini saya ada noise dari sebuah video. Jadi suara ambience cafe kayak gitu. Kedengeran nggak suara noise-nya? Dan saya tambahin dengan noise kipas angin deh sekalian ya. Biar makin kenceng. Level 3 sekarang sudah paling kenceng dan saya akan berhenti bicara dulu. Kedengeran nggak noise-nya? Di situ saya akan coba hilangkan satu persatu noise-nya mulai dari noise kipas angin ini. Sekarang tinggal noise dari video dan segera saya hilangkan noise-nya. Silakan disimak sekarang. Apakah sekarang suaranya jauh lebih bulat, jauh lebih jernih dan lebih jelas? Segini bagus nggak kira-kira buat komunikasi di dalam game atau bahkan buat ngonten, buat jadi streamer? Komen ya. Baik, untuk karakter suara kira-kira kayak gini. Bassnya itu terasa bumi, mencoba memenuhi ruang, namun dengan fitting open begini tuh bassnya lebih sulit untuk bisa terasa bulat dan juga empuk. Kecuali kamu tekan earphone ini ke arah lubang telinga kamu.
Padahal dari kedalaman sesekali terdengar suara bass yang cukup deep dan nonjok, cuma kayak mentah lagi oleh fittingnya ini ya. Vokal cuma sedikit aja lebih gaungnya, overall malah terasa natural dan juga datar. Treble-nya sih open dan airy ya jelas, ceringnya agak malu-malu dan seperti biasa kena distorsi bassnya. Yang pasti, karena isolasinya sangat minim, earphone ini jelas bukan buat fokus dengerin musik atau mendalami detailnya gitu ya. Kecuali kalau kamu gunakan di tempat yang sangat hening. Buat saya, cocoknya ini malah dipakai nonton atau gaming sambil nunggu. Jadi tetap kedengeran saat nama kita dipanggil atau dipakai di tempat kerja biar bos nggak usah teriak-teriak waktu manggil kita. Yang pasti untuk urusan latensi, ini udah bisa sah dikatakan sebagai TWS earphone gaming. Sudah cukup rendah ya segitu, dan virtualisasi juga akurat buat membantu mendengarkan arah, buat nebak lawan ada di mana waktu main game. Balik ke form faktornya, half in ear, mohon sekali lagi sesuaikan skenario penggunaannya ya, please banget. Cuma kalau ini harganya bertahan di 219 ribuan seperti di lapak yang saya share linknya di bawah, gokil sih, wani banget lah pokoknya ya. Soalnya saya cek di webnya USG Tronic, di sana dijual seharga $99. Asli, material yang digunakan tuh nggak cocok gitu ya buat harga 200 ribuan. Cocoknya tuh buat 700 ribuan ke atas kalau boleh saya bilang. Solid, keren, cool, mantap pisan lah pokoknya 200 ribuan mah. Mantap, cek aja link di deskripsi ya, takut keburu habis soalnya. Iya, bahkan rencananya saya pun mau simpan earphone ini buat kebutuhan nonton dan kerja atau mungkin buat dipasangkan dengan Android TV saya. Buat nonton bola dini hari ya, biar nggak ganggu orang yang lagi tidur. Hehe. Oke sip, gitu aja paling ya reviewnya. Thanks for watching. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.